Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Soleha dalam acara Bincang Bicara Inspirasi seputar IKST Muhammadiyah Palembang. Halo Sobat Bincang, apa kabar nih yang ada di mana aja nih? Jumpa lagi ya sama acara program kita nih yang memang kayaknya kemarin 2 minggu yang kemarin itu sudah agak sedikit vakum ya, karena memang kesibukan kita di IKST Muhammadiyah Palembang sendiri. Ya alhamdulillah nih kita hari ini bisa ketemu lagi di program kita hari ini, yang mana alhamdulillah kita juga sudah kehadiran salah satu bintang tamu kita dari pejabat IKST Muhammadiyah Palembang ya, Ibu Maratun Ula. Selamat pagi Ibu Maratun Ula. Selamat pagi Bu Soleha. Iya. Hai Sobat Bincang. Iya, ini Sobat Bincang boleh disapa Bu. Jadi ini Bu Maratun Ula ini sendiri adalah salah satu wakil rektor IKST Muhammadiyah Palembang yang membidangi akademik dan mutu ya Ibu ya. Iya benar. Yang memang fokus-fokusnya di akademik ya Bu ya, program perkuliahan dan lain-lainnya ya Bu ya. Oke, ini sekarang kami mengucapkan selamat dulu ya Bu ya. Kabarnya nih IKST Muhammadiyah Palembang ini sudah mengeluarkan satu SK ya, satu SK itu baik mendapatkan SK baru. SK baru ya Bu. Itu kalau boleh tahu SK apa itu Bu? Oke Bu. Ya alhamdulillah minggu kemarin kita sudah mendapatkan SK dari Lampetekes untuk 2 program studi yang telah selesai akreditasi. Jadi yang pertama SK akreditasi unggul untuk prodi D3 Kesehatan Lingkungan dan SK akreditasi baik sekali itu untuk program studi D3 Fisioterapi. Oke, makanya kemarin kita sempat vakum tuh karena sibuk fokus untuk ngejar akreditasi ya Bu ya. Alhamdulillah nih salah satu program studinya itu mendapatkan akreditasi unggul ya Bu ya. Selamat mudah-mudahan nanti program studi yang lainnya juga akan menyusul ya. Oke. Jadi emang kayaknya memang ada program studi lagi yang akan menyusul untuk akreditasi ya Ibu? Insya Allah kita ada 3 tahun ini kita ada 3 program studi yang akan reakreditasi. Itu program studi S1 Kebidanan, program studi baru kita Sobat Bincang kalau mau bergabung dengan program studi S1 Kebidanan. Oh, jadi di IKST sendiri sudah ada S1 Kebidanan ya Bu ya? Ya, sudah ada. Kemudian yang kedua itu program studi D3 Kebidanan juga yang akan melakukan reakreditasi, dan yang ketiga program studi D3 Keperawatan. Nah, untuk program studi D3 Keperawatan dan program studi D3 Kebidanan ini target kita untuk akreditasinya itu menjadi unggul karena sebelumnya akreditasi saat ini sudah akreditasi A. Jadi harapan kita nanti bisa unggul mengikuti D3 Kesehatan Lingkungan yang sudah lebih dulu unggul. Amin. Semoga dipermudah dan dikabulkan ya Bu ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya, kalau kita berbicara tentang akreditasi ini sendiri merupakan suatu kayak mana Bu ya? Kalau masyarakat di luar sana tuh taunya tuh harusnya tuh kayaknya negeri itu lebih hebat ya Bu ketimbang swasta, atau gimana Bu? Sebenarnya untuk institusi negeri atau swasta sebenarnya sama saja karena standar untuk penilaian perguruan tinggi, kualitas perguruan tinggi itu untuk penilaian eksternalnya itu audit, atau kita nyebutnya itu biasanya audit mutu eksternal ya. Audit mutu eksternal ini itu sama untuk seluruh Indonesia, untuk institusi baik itu negeri ataupun swasta itu sama. Jadi ada standar yang diterapkan oleh lembaga ya, Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. Kalau untuk institusi kesehatan itu Lembaga Akreditasi Mandiri Kesehatan atau Lampetekes. Jadi seluruh institusi kesehatan di Indonesia itu standarnya sama gitu, baik itu negeri ataupun swasta. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan akreditasi unggul, berarti kualitas pembelajaran kita, kualitas institusi kita sama gitu dengan institusi yang lainnya. Kalau kita jadi nggak ada beda nggak ada bedanya gitu. Jadi teman-teman sekalian gitu yang ingin bergabung di IKST Muhammadiyah Palembang, ayo gitu bergabung bersama kami gitu, karena program studi di IKST Muhammadiyah Palembang banyak yang terakreditasi A, kemudian terakreditasi unggul, gitu, kemudian baik sekali. Dan kita kedepannya ini Bu Soleha, jadi rencananya
bukan hanya program studi yang akan terakreditasi unggul, tapi rencana kita juga nanti kita sedang mengupayakan untuk akreditasi institusi menuju ke akreditasi unggul. Nah, sebelum akreditasi perguruan tingginya unggul, kita program studinya dulu yang kita unggulkan gitu. Jadi ini Bu, kalau di luar sana mungkin buat adik-adik yang baru tamat SMA ini kan masih sempat kebingungan nih Bu untuk cari ke tempat kuliah nih. Jadi buat jadi buat adik-adik di luar sana nih jangan takut atau jangan khawatir. Ayo mari kita gabung ke IKST Muhammadiyah Palembang. Karena memang ini alhamdulillah nih sudah cukup banyak pilihan program studinya ya Bu ya. Selain banyak juga pilihannya ya, alhamdulillah kita juga nggak main-main untuk standar kualitas pembelajaran. Kualitas kita juga sudah terjamin, insya Allah nggak kalah dengan universitas-universitas besar lainnya gitu. Alhamdulillah, apalagi ini sudah terakreditasi unggul ya Bu ya, jadi kita nggak kaleng-kaleng dalam dan insya Allah nanti kita akan menyusul program studi lainnya juga ke unggul. Ya, kalau boleh tahu nih Bu, IKST Muhammadiyah sendiri ini terdiri dari berapa program studi Ibu? Mungkin saya jelaskan sedikit ya buat Sobat Bincang yang masih penasaran dengan IKST Muhammadiyah Palembang. Jadi IKST Muhammadiyah Palembang ini terdiri dari 2 fakultas. Jadi ada Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, untuk Fakultas Ilmu Kesehatan sendiri kita ada 8 program studi. Jadi yang pertama 8 ya. Jadi program studi sarjana keperawatan dan profesi, kemudian ada program studi S1 kebidanan beserta profesi, kemudian ada program studi S1 fisioterapi, kemudian ada program studi D3 keperawatan, D3 kebidanan, D3 fisioterapi. Jadi kita ada 8 program studi, baik itu akademik, untuk tahap akademik dan tahap profesinya gitu. Kemudian untuk Fakultas Sains dan Teknologi kita ada 4 program studi. Yang pertama ada program studi yang sudah sangat senior sekali, D3 Kesehatan Lingkungan yang sudah terakreditasi unggul. Kemudian ada program studi S1 Gizi, kemudian ada program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, kemudian ada program studi ini yang berbeda, yang program studi yang lagi ngetren saat ini gitu. Kita punya program studi Sistem Informasi. Itu yang membedakan kesehatan dengan T-nya tadi itu teknologinya itu di Sistem Informasi. Dan jadi kalau program studi itu sendiri juga memang nggak apa teknologi kesehatan atau gimana itu Bu? Kita teknologi sebenarnya secara umum, tapi keunggulan kita di bidang kesehatan. Jadi untuk pengembangan inovasi-inovasi di bidang kesehatan itu teman-teman kita di teknologi ya, di sistem informasi itu mereka insya Allah sangat kompeten untuk mengembangkan inovasi-inovasi kesehatan di bidang kesehatan. Jadi ini buat apalagi kan kalau kita berbicara dengan teknologi ini kan semua sekarang ini sudah menggunakan teknologi ya Ibu ya. Jadi memang kesehatan juga kita combine dengan teknologi ya Ibu ya. Jadi buat adik-adik di luar sana nih yang masih agak bingung cari tempat kuliah, yuk monggo ke IKST Muhammadiyah Palembang, karena IKST Muhammadiyah Palembang ini sudah banyak akreditasinya dan alhamdulillah ini semuanya sudah terakreditasi semua ya Bu ya, bahkan dari sampai sudah mencapai titik unggul ya Bu ya. Alhamdulillah itu pencapaian yang tidak mudah, karena memang insya Allah yang saya tahu ya Bu ya, IKST Muhammadiyah Palembang ini sendiri memang konsisten dalam mencetak lulusan atau mutu-mutunya ya Bu ya. Ya kalau boleh tahu nih Bu, akreditasi sendiri ini nih dilakukan setiap berapa tahun sekali sih Bu? Jadi periode akreditasi ini 5 tahun sekali. Mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu sedikit buat Sobat Bincang ya yang bingung. Jadi untuk mutu sendiri, jadi untuk audit mutu sendiri itu dia ada 2 kalau kita di perguruan tinggi ya. Jadi ada audit mutu internal dan audit mutu eksternal. Nah, akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kesehatan atau LAMPTKES ini merupakan audit mutu eksternal. Jadi untuk melihat sudah sejauh mana gitu ya proses pembelajaran yang kita lakukan di IKST Muhammadiyah Palembang, gitu, kualitasnya bagaimana gitu, sarana prasarananya bagaimana gitu ya. Dengan mendapatkan sertifikat akreditasi unggul,
berarti IKST Muhammadiyah Palembang khususnya untuk prodi D3 Kesehatan Lingkungan itu sudah diakui secara nasional, baik itu untuk kualitas pembelajarannya, layanannya kepada mahasiswa, kemudian untuk pengembangan dosennya, pengabdian masyarakat dan penelitian-penelitian dosennya, semuanya sudah diakui secara nasional dengan predikat, dibuktikan dengan predikat akreditasi unggul gitu. Dan sedikit Bu Eha, mungkin IKST Muhammadiyah Palembang juga mendapatkan akreditasi unggul ini bukan dalam waktu sehari 2 hari gitu. Jadi memang ini proses yang sudah dilaksanakan oleh program studi dalam waktu 5 tahun gitu. Jadi kita juga mengawal ya, kita juga mengawal proses pembelajaran, kemudian proses pengembangan SDM, penelitian, pengapmas, kemudian aktivitas mahasiswa ya, baik akademik maupun non akademik itu dalam 5 tahun ini gitu. Jadi tadi kan saya bilang ada audit mutu eksternal dan ada audit mutu internal. Nah, kita pun di IKST Muhammadiyah Palembang konsisten dengan audit mutu internal yang kita lakukan setiap tahunnya dan setiap semesternya. Jadi kita setiap tahun itu selalu rutin melaksanakan audit mutu internal untuk mengawal proses pembelajaran kita jangan sampai keluar dari ketentuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Jadi standar mutu yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Kemudian audit-audit lainnya juga kayak audit pembelajaran, audit keuangan, audit kemahasiswaan, penelitian dan pengmas, semua sudah rutin dilakukan oleh dengan standar IKST Muhammadiyah Palembang. Jadi kita menyesuaikan standar nasional agar kita bisa diakui oleh masyarakat secara nasional. Malahan beberapa standar mutu kita itu sudah melampaui standar mutu nasional gitu. Keren ya Bu ya. Jadi memang nggak main-main nih. Jadi memang apa kita benar-benar fokus ya Bu ya untuk mutu ya Bu ya. Iya, jadi memang kita sangat komitmen untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pelayanan lainnya di IKST Muhammadiyah Palembang. Ayo bergabung bersama kami. Kalau ngebahas tentang kayaknya tuh yang saya tahu ya Bu ya, IKST Muhammadiyah Palembang itu kayaknya identik dengan kalau ngebahas institusi itu institusi kesehatan khususnya Bu ya. Cenderung ini kayaknya ada di keperawatan sama kebidanan. Nah, tadi kayak kedengeran apalagi kesehatan lingkungan ya Bu ya, kesehatan lingkungan, terus fisioterapi. Kayaknya itu adalah prodi-prodi yang memang langka ya Bu ya, yang mungkin yang memang kayaknya sekarang ini juga memang dibutuhkan ya Bu ya. Kalau kita boleh tahu Bu, kesehatan lingkungan itu bergerak di bidang apa itu Bu? Kesehatan lingkungan ya banyak gitu ya. Jadi kesehatan lingkungan ini nanti mahasiswa yang lulusan dari D3 Kesehatan Lingkungan setelah tamat bisa bekerja di perusahaan ya, seperti Pusri, Pertamina, kemudian bisa bekerja di rumah sakit, puskesmas, ya, atau karena memang dia bergerak untuk kesehatan lingkungan ya Bu ya. Kayaknya di perusahaan-perusahaan besar juga bisa ya Bu. Banyak lulusan-lulusan kita yang sudah bekerja di perusahaan besar, kemudian ada juga di rumah sakit. Banyak juga yang di rumah sakit besar, baik rumah sakit swasta ataupun rumah sakit negeri lainnya gitu. Terus begitu juga dengan fisioterapi ya Bu ya. Iya, apalagi fisioterapi sekarang ini kan lagi istilahnya itu kalau ya, untuk fisioterapi klinisnya sendiri ya, sekarang kan penyakit-penyakit yang sedang banyak di masyarakat itu misalnya kayak penyakit stroke ya, pasien-pasien pasca stroke ini kan untuk pemulihannya, rehabilitasinya itu nanti peran dari fisioterapis itu sangat besar. Kemudian di Indonesia juga khususnya Sumatera Selatan, Palembang ini kan marak event-event olahraga gitu ya, klub-klub baik itu klub sepak bola, voli, basket dan lain sebagainya. Nah, itu juga peran serta dari fisioterapis untuk mencegah atau menanggulangi cedera. Nah, itu juga sangat besar di situ. Jadi sebenarnya peluang kerjanya untuk D3 Kesehatan Lingkungan dan fisioterapi ini sebenarnya sangat besar sekali gitu. Mungkin karena itu tadi ya, mungkin kurangnya pemahaman masyarakat bahwa nih kita di IKST Muhammadiyah Palembang ini nggak hanya punya keperawatan dan kebidanan, tapi kita juga punya kesehatan lingkungan dan fisioterapi yang mana kabarnya itu cuman ada di Sumatera Selatan ya kita ya Bu ya. Kalau yang untuk swastanya fisioterapi D3 Kesling itu sendiri sebenarnya satu-satunya di Sumatera Selatan ya yang terakreditasi baik sekali gitu. Kemudian untuk Kesling sendiri juga kalau kita bisa mengklaim ya
D3 Kesehatan Lingkungan untuk perguruan tinggi swastanya itu satu-satunya yang terakreditasi unggul di Indonesia. Ya, jadi IKST yang punya itu ya Bu ya? Iya, untuk saat ini ya, saat ini keren. itu baru IKST Muhammadiyah Palembang yang PTS yang terakreditasi unggul. Iya, jadi buat adik-adik nih jangan ragu lagi buat gabung sama kita. Oke. Iya. Oke, terlepas dari akreditasi ya Bu ya, kabar-kabarnya kan kita ini kan tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa kita nggak hanya counseling dan fisioterapi, jadi nantinya kita yang kayak prodi-prodi lain itu akan menghadapi akreditasi juga ya Ibu? Iya benar, jadi untuk tahun ini sendiri sebenarnya memang kita tahun akreditasi Bu Soleha. Jadi tahun-tahunnya sibuk ya Bu ya Pak. Sebelumnya kita sudah melewati 3 akreditasi program studi dan setelah ini pun ada 3 lagi program studi yang akan reakreditasi. Jadi program studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, kemudian yang kedua itu program studi D3 Kebidanan dan program studi D3 Keperawatan. Nah, untuk 2 prodi terakhir D3 Kebidanan dan D3 Keperawatan ini kita menargetkan untuk unggul. Insyaallah mudah-mudahan mohon doanya ya semuanya. Jadi saat ini kan memang akreditasi untuk kedua program studi ini sudah terakreditasi A dan mudah-mudahan kedua program studi ini bisa mengikuti jejak D3 Kesehatan Lingkungan yang sudah mendapatkan akreditasi unggul. Oke. Gitu. Iya, alhamdulillah ya, semoga dengan banyaknya akreditasi unggul itu juga akan mendongkrak untuk akreditasi perguruan tinggi. Karena juga nanti target kita sebenarnya APT, akreditasi perguruan tinggi kita itu juga bisa mendapatkan mencapai predikat unggul juga gitu. Jadi kita pingin nih membuktikan ke masyarakat luas bahwasannya IKST Muhammadiyah Palembang emang benar-benar komitmen dengan pendidikan, dengan mutu akademiknya gitu, dengan mutu layanannya, dengan mutu sarana dan prasarananya. Siap bersaing ya Ibu. Nah, dengan mutu dosen-dosennya juga gitu. Jadi kita mau menunjukkan kita bisa bersaing nih dengan perguruan tinggi besar lainnya gitu. Jadi kita bukan universitas kaleng-kaleng ya nah. Iya benar. Jangan ragu-ragu untuk bergabung ke IKSTMP. Iya Bu, dan kemarin kita kedatangan narasumber itu Pak Rektor sendiri, kemudian ada Bu Rizka Marlin itu Wakil Rektor 2. Mereka sempat ngebahas tentang beliau itu sempat ngebahas bahwa IKST Muhammadiyah sendiri ini akan berubah bentuk ya Ibu ya. Itu bagaimana Bu kebenarannya itu Bu? Iya, jadi insya Allah ya kita memang sedang dalam proses untuk perubahan bentuk dari institut menjadi universitas. Nah ini juga merupakan salah satu komitmen dari IKST Muhammadiyah Palembang untuk terus mengembangkan diri, kemudian berinovasi dan kita berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat agar masyarakat tambah yakin dan percaya bahwa IKST Muhammadiyah Palembang ini merupakan salah satu institusi pendidikan yang sangat berkomitmen untuk bidang pendidikan gitu ya, untuk mutu pendidikannya gitu. Jadi kita berubah bentuk dari institut ke universitas, harapannya ya nanti mutu dan kualitas dari institusi kita juga akan semakin baik, kepercayaan masyarakat kepada institusi kita pun akan semakin besar gitu ya. Dan kita berharap juga seluruh masyarakat akan semakin banyak bergabung dengan IKST Muhammadiyah Palembang gitu. Oke Bu ya. Jadi ini buat adik-adik jangan lagi bingung nih silakan cerita sama ke orang tuanya bahwa IKST Muhammadiyah Palembang ini tuh patut bisa dipercaya untuk menitipkan anak-anak, menitipkan kalian untuk menimba ilmu di sini ya Ibu ya. Jadi kita selain memang banyak macam program studinya, kita juga memang konsisten dalam mutu lulusannya itu ya Bu ya. Jadi itu sangat rugi kalau nggak gabung dengan kita ya Bu ya. Terkait dengan mutu lulusan juga insya Allah kita juga mutu lulusan kita juga nggak kaleng-kaleng gitu. Jadi banyak dari lulusan kita itu yang diterima bekerja di perusahaan-perusahaan besar, di rumah sakit yang baik itu swasta atau rumah sakit swasta yang cukup besar ya, baik itu di Sumatera Selatan ataupun di Indonesia. Jadi memang lulusan kita pun juga
Ada yang bekerja di luar negeri, Bu? Ada, Oke. gitu. Banyak lulusan kita juga yang bekerja di luar negeri, Bu Eha. Jadi, Nah, kalau ngebahas tentang luar negeri, apakah ada calon mahasiswa atau animo orang-orang luar negeri yang tertarik ya? gabung ke IKST? Ada dong. Jadi yang mau bergabung jadi calon mahasiswa yang ingin bergabung dengan IKST Muhammadiyah Palembang itu bukan hanya dari dalam negeri saja. Jadi insya Allah nanti Ada yang dari tahun akademik yang akan datang, ya 2024-2025 kita akan kedatangan mahasiswa asing dari luar negeri ya. Untuk saat ini ada mahasiswa dari Sudan yang sudah dalam proses pendaftaran, insya Allah sebentar lagi sudah selesai proses verifikasi dan lain sebagainya. Nanti bisa bergabung dengan kita gitu. Ya. Jadi ini kita nggak main hanya di tingkat lokal, nasional, tapi kita juga bermain di tingkat internasional. Jadi sekali lagi nih buat kawan-kawan, buat teman-teman yang ada di mana aja, ayo gabung ke IKST Muhammadiyah Palembang. Ya, iya, mahasiswa asing aja percaya sama kita. Masa yang di Indonesia, yang di Sumatera Selatan nggak percaya. Karena kita juga memang sudah top markoto. Iya. Ya. Oh ya, mungkin ini sedikit di ujung topik kita hari ini nih, Bu. Kira-kira nih apa sih, Bu, harapan dan pesan buat Ibu sendiri nih untuk IKST Muhammadiyah Palembang itu, Bu? Jadi IKST Muhammadiyah Palembang ini institusi yang kalau dari segi usianya sebenarnya ini sudah sangat tua gitu ya. Prosesnya juga dari SPK kemudian akademi menjadi IKES, kemudian menjadi institut, dan insya Allah nanti sebentar lagi kita akan menjadi universitas. Satu yang selalu dipegang oleh IKST Muhammadiyah Palembang itu mutu pelayanan. Jadi kedepannya harapan dari saya secara pribadi dan juga IKST Muhammadiyah Palembang ya tetaplah maju dan berkembang untuk memberikan yang terbaik ya kepada seluruh masyarakat, menjadi rahmatan lil alamin, menjadi institusi yang memberikan banyak manfaat untuk orang-orang yang berada di lingkungan IKST Muhammadiyah Palembang, masyarakat di seluruh Indonesia dan secara globalnya di seluruh dunia gitu. Jadi tetap maju dan berkembang menjadi menjadi institusi yang Islami, berkemajuan dan inovatif. Sesuai dengan tagline-nya, Ibu ya. Iya. Oke. Jadi ini buat sobat bincang kita, yuk kita sudah banyak sekali ya pembuktian yang memang sudah dicapai oleh IKST Muhammadiyah sendiri. Jadi ini buat adik-adik, buat Bapak Ibu yang pengen menguliakan anak-anaknya atau keponakan atau keluarganya, yuk mari gabung ke IKST Muhammadiyah sendiri. Itu yang beralamatkan di Jalan Ayani, Komplek UMP 13 Ulu Palembang, yang mana memang posisi kita ini tepat di belakang rumah sakit ya. Jalan masuknya itu lewat UMP. Satu lagi, kita ini agak berbeda ya, Universitas Muhammadiyah di gerbangnya, kita di IKST Muhammadiyah Palembang. Jadi kita memang berbeda ya, Ibu ya, dua universitas. Jadi memang ayo kalau yang memang tertarik pengen kuliah di dunia kesehatan dan satu lagi di dunia sistem informasi, mari bergabung dengan IKST Muhammadiyah Palembang. Oke, Ibu Ula, terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya. Next kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, Ibu. Semoga apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan kita untuk menuju akreditasi unggul baik program studi maupun akreditasi perguruan tingginya segera terrealisasi dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Ya, terima sekali lagi ya Bu. Saya ucapkan nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.